Shalom dan selamat pagi Amang Inang. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita, Kamis 1 April 2026. Apa kabar Amang Inang? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Maliaki pasal 1 ayat 6, dikatakan demikian. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Hidup menghormati Tuhan. Saudara yang terkasih, hidup saling menghormati adalah wujud nyata kasih kepada Tuhan yang mengimplementasikannya dengan mengasihi sesama tanpa batas, menerima perbedaan, dan membuang sikap egois. Hal ini merupakan bentuk ketaatan dan penghormatan kepada Allah Sang Pencipta, di mana kita menghargai citra Tuhan dalam diri setiap manusia. Untuk mencampaikan penghormatan itu dengan memakai dua gambaran relasi yang sangat dekat dan mudah dipahami di sepanjang zaman. Hubungan bapa dan anak merupakan gambaran relasi dalam kasih dan penghormatan, serta hubungan tuan dengan hamba merupakan gambaran relasi dalam otoritas dan ketaatan. Adalah hal yang lumrah jika bagi seorang anak menghormati ayahnya dan seorang hamba menghormati tuannya. Di sini Nabi Maliaki menyampaikan bahwa semua orang tahu konsep hormat itu dan melakukannya kepada manusia. Tetapi mengapa tidak kepada Tuhan? Firman Tuhan hari ini disampaikan kepada bangsa Israel bukan karena mereka tidak beribadah. Mereka datang ke bait Allah mempersembahkan korban, tetapi mereka kelihatan hatinya yang menghormati Tuhan. Ironisnya, ketika ditegur, mereka menjawab, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Mereka tidak merasa bersalah karena hati mereka fokus pada diri sendiri. Saudara yang terkasih, bahaya terbesar dalam kehidupan rohani adalah ketika tidak lagi sadar bahwa kita sedang menjauh dari Tuhan. Kita mungkin tetap datang ke gereja, tetap ikut bernyanyi, tetap melayani, tetap memberikan persembahan. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, baik waktu dan hidup kita, atau hanya sekedar saja? Bangsa Israel memberi kurban yang tidak mereka inginkan lagi. Secara lahiriah itu korban, tetapi secara hati hal itu tidak menghormati Allah. Hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, korban kita mungkin bukan hewan atau persembahan lainnya, tetapi bisa saja yang kita persembahkan seperti waktu yang tersisa, energi yang sudah habis, doa yang tergesa-gesa, dan pelayanan tanpa kasih. Kita diingatkan bahwa Tuhan tidak mencari kesempurnaan, tetapi menerima hati kita yang menghormati Tuhan. Tuhan layak dipuji dan disembah karena Tuhan bukan hanya pencipta, namun Dia adalah Bapa yang mengasihi dan yang berdaulat. Jika orang tua bisa kita hormati, jika kepada atasan bisa bersikap sungguh-sungguh, bukankah Tuhan jauh lebih layak menerima segala hormat itu? Mari beribadahlah dengan kasih yang lahir dari kesungguhan, bukan sekedar kebiasaan. Kiranya hati kita tidak menjadi suam-suam kuku, tetapi kembali
menyala dengan kasih, hormat, dan takut akan Tuhan. Karena Dia adalah Bapa yang layak dihormati dan Tuhan yang layak ditinggikan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang menyapa kami di pagi hari ini. Agar kami menyadari hidup untuk saling menghormati adalah hidup yang sungguh-sungguh menghormati Engkau Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami serahkan Bapa, hidup kami di dalam kendali kuasa Roh Tuhan, agar kami bisa saling mengenal siapa diri kami. Terlebih Bapa menyadari kami adalah orang yang Kau kasihi, sehingga kasih kami adalah saling menghormati satu sama lain. Berkati juga seluruh jemaat-Mu Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka dalam satu hari ini. Apapun yang mereka kerjakan, Engkaulah Tuhan yang menyertai. Apa yang mereka rindukan di tengah-tengah keluarga, baik kesehatan, berkat, rezeki, Engkaulah Tuhan yang mengaturkan. Kami serahkan Bapa, hidup kami dalam doa ini yang kami sampaikan kepadamu hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Amanginang, Tuhan Yesus memberkati.